Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan tentang mengasihi. Kita pasti pernah mendengarkan peribahasa, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala, yang juga berbicara tentang kasih. Mungkin kasih yang disabdakan Allah boleh disimbolkan dengan kasih ibu dalam peribahasa tadi, yang bermakna kasih tanpa batas kepada anaknya. Tetapi tindakan mengasihi yang dituntut Yesus kepada kita, para muridnya, melampaui itu. Yesus ingin kita mengasihi seperti Dia yang terlebih dahulu mengasihi semua umat manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Yesus menegur kita umatnya tentang sikap mengasihi. Yesus menegur dengan terlebih dahulu mengutarakan kebiasaan mengasihi manusia yang tertuju pada sesama yang mengasihi kita, terkecuali mereka yang adalah musuh-musuh kita. Hal ini merupakan sikap manusia yang mengikuti tradisi perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hal demikianlah yang hendak menjadi perhatian Yesus dalam tindakan mengasihi yang diinginkan oleh Yesus bagi kita, para murid-Nya. Tentang itu, Yesus kemudian berkata, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga.
Perkataan Yesus demikian menjadi teguran sekaligus ajakan bagi para murid tentang tindakan mengasihi yang dikehendaki oleh Allah. Kasih yang berasal dari Allah adalah kasih yang berlaku bagi semua umat manusia tanpa terkecuali, baik bagi yang jahat maupun yang baik, yang kaya maupun yang miskin. Kita sebagai anak-anak Bapa yang dekat dengan Dia lewat sabdanya harus mampu menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna adanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kasih yang dikehendaki oleh Allah dalam sabda Yesus hari ini adalah kasih yang telah kita terima dan rasakan daripadanya selama ini. Kasih yang dikehendaki Yesus bagi kita adalah kasih yang Allah berikan kepada kita seluruh umat manusia. Allah menginginkan agar kita mengasihi bukan hanya orang-orang yang juga mengasihi kita. Sebab dengan begitu kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal kasih karunia Allah. Kasih yang diinginkan Tuhan dari kita ialah kasih yang tanpa batas. Seperti Allah yang mengasihi kita dengan sempurna, demikian juga kita sebagai pengikutnya harus membagikan kasih dengan siapapun tanpa terkecuali, termasuk untuk para musuh kita sendiri, untuk orang-orang yang tidak senang kepada kita. Dengan demikian, kita pun dapat layak dikatakan menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Yesus pada hari ini menjadi undangan bagi kita semua umatnya untuk mau mengasihi sesama kita secara sempurna, seperti halnya yang Allah lakukan. Allah yang adalah sempurna telah mengasihi kita. Marilah kita mengasihi sesama kita secara sempurna dengan mendoakan sanak saudara, orang-orang di sekitar kita, terlebih pula para musuh kita, agar Allah selalu dimuliakan di dalam kasih dan kebenaran. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih yang berlimpah telah kami terima hingga saat ini. Kami mohon, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa hidup dalam kasih terhadap sesama kami, seperti yang telah Engkau kehendaki bagi kami para murid-Mu. Segala doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami
di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.